Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Hanifuddin Mage atau Abhinif selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Asperkem Lari Banbida. Yang terhormat kepada Dr. Hairatul Hidayat MPDI atau Ida selaku Pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Asperkem Lari Banbida. Yang saya hormati kepada jajaran Dewan Guru MTS MA Quran Lari Banbida, dan juga yang saya hormati kepada segenap pengurus Istana Pendidikan Pesantren Asperkem Lari Banbida, dan tidak lupa kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai di rumah, dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Saya Zidna Manafia dari kelas 7 MTS Al-Quran Lari Banbida. Kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya mata pelajaran PPKN tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 4 cabang. Cabang yang pertama yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketika sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kuat setelah Jepang itu menyerah tanpa syarat pada sekutu. Maka menyebabkan peristiwa-peristiwa, yaitu yang pertama peristiwa Rengas Dengklok, yang kedua pertemuan dengan Jenderal Nishimura, yang ketiga perumusan teks proklamasi. Lalu teks proklamasi ini adalah sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan yang membacakannya itu I.R. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Cabang yang kedua yaitu makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum yaitu aspek yang diperoleh merupakan rahmat Tuhan dan menghapus hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Lalu yang kedua yaitu aspek historis. Aspek historis yaitu merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga yaitu aspek sosiologis, yaitu proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Lalu yang keempat, aspek kultural, yaitu proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Lalu yang terakhir yaitu aspek politik, yaitu proklamasi yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Oke. Lalu di cabang yang ketiga merupakan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke, langsung dicatat yang keempat, yaitu pemberian otonomi khusus berdasarkan aspek. Terbagi 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek historis. Aspek historis yaitu mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal-usul kesejarahan atau daerah. Yang kedua yaitu aspek politik. Aspek politik supaya menjaga atau mengurangi konflik yang berkepanjangan yang terjadi di daerah. Yang ketiga aspek ekonomi, yaitu membantu ketertinggalan sumber daya yang terdapat di daerah tersebut. Yang keempat yang terakhir yaitu aspek fungsional, itu yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya kira cukup presentasi saya pada kali ini. Semoga presentasi saya kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.